Aldo, setiap jenjang pendidikan nih, kamu menjadi yang paling muda di antara mahasiswa-mahasiswa lain atau murid-murid lainnya, karena dari SD, SMP sampai SMA juga mengikuti Axel ya Aldo ya. Nah, perasaan kamu gimana? Apakah ada kesulitan ngobrol dengan teman-teman yang usianya lebih tua? Kalau kesulitan ngobrol enggak juga, soalnya saya juga suka berkenalan, teman saya juga menerima saya dengan baik. Oke. Nah, sekarang di sini di UGM masuk ke Fakultas Kedokteran. Kenapa sih pilihnya di Fakultas Kedokteran? Dulu waktu kecil sampai sekitar SMP itu saya suka banget sama IPA ya. Terus mulai sekitar SMA itu sekeluarga itu berkunjung ke dokter. Nggak sengaja saya lihat dokternya itu, terus mulai ada timbul minat. Terus mulai saat itu IPA saya fokuskan untuk ke kedokterannya. Berarti emang dia fokus ya dari sekolah. Oke. Nah, cita-cita besar Aldo sendiri nih dengan memasuki Fakultas Kedokteran apa untuk Indonesia mungkin? Terutama ya untuk orang kurang mampu dulu sih, yaitu kan sekarang banyak urusan soal biaya dan sebagainya, itu mungkin untuk orang kurang mampu gratis dulu, tidak apa-apa. Iya. Jadi lebih ke membantu orang-orang yang kurang mampu ya. Utamanya melayani dulu aja. Melayani. Oke. Terima kasih banyak Aldo, selamat beristirahat karena besok pasti ada kegiatan mus lagi ya di kuliah di kampus. Terima kasih. Sekian wawancara saya dengan Aldo dan sekian video yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Rekan Kalbensia Michelle, salam untuk Aldo. Sedikit merawat pemirsa, ternyata Aldo bukan satu-satunya mahasiswa termuda yang diterima oleh UGM. Kami memiliki informasi mengenai Arya Bagus Kevin, mahasiswa Teknik Sipil UGM Yogyakarta, masih juga berusia 14 tahun. Ada Dia Utami Kusumaning Putri, lalu ada Alvina Sari Trias Dini Arifin, dan juga Aditya Dharma Putra. Semuanya berusia 14 tahun. Dan juga ternyata ini ada anak-anak jenius yang dikumpulkan oleh teman-teman trending topik di seluruh dunia. Kita akan lihat dulu yuk videonya berikut ini. Jakarta akan segera berangkat ke lokasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Petro TV Raka Susanto yang saat ini berada di rumah korban. Raka, apakah keluarga ada yang berangkat ke Papua hari ini? Sudah diinformasikan pada pukul 12 malam nanti keluarga dari korban jatuhnya pesawat Trigana di Papua ini akan diberangkatkan langsung oleh maskapai Trigana. Keberangkatan ini sendiri memang diakomodir dari mulai proses keberangkatan sampai dengan akomodasi selama berada di sana, dan tidak ditentukan berapa lama keluarga berada di sana. Sylvia, untuk mengetahui lebih detail terkait dengan keberangkatan dari keluarga, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah keluarga korban dari pramugari Dita Amelia yang menumpang ataupun bertugas di pesawat Trigana Air dengan Ibu Reani yang merupakan ibu korban. Ibu, sejauh ini keberangkatan yang akan dijalankan oleh keluarga ini sudah persiapannya sudah sampai mana, dan komunikasi dengan pihak Trigana ini seperti apa, Bu? Yang aku tahu, karena kan yang iniin kan adik aku sama papanya kemarin, dan kebetulan pihak dari Trigana katanya semalam juga udah kesini mengabarkan bahwa nanti kita dijemput oleh mobil oleh pihak Trigana sampai kita diberangkatkan di sana dan disiapkan penginapan, dan sampai di sana kita juga nggak tahu sampai berapa lama. Nah, setelah itu nanti kita dipulangkan kembali. Itu pun semua ditanggung oleh Trigana semuanya, oleh pihak Trigana semuanya. Sejauh ini informasi yang keluarga dapat dari kondisi terakhir di Papua itu seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Yang aku sih sebenarnya nggak tahu, karena memang aku tuh nggak kuat gitu. Baru ini doang nih aku kuat lah istilahnya, karena semalam aku udah mimpi anak aku dan aku udah pasrah. Aku yakin pasti ada apa-apa sama Dita, karena kemarin-kemarin ini aku hanya curiga semua keluarga dari pihak teman-temannya Dita pun yang lain menyembunyikannya dari aku. Tapi kalau yang lain-lainnya mereka cerita, mungkin karena ngelihat kondisi aku yang nggak kuat kan nerimanya gitu. Makanya pas malam aku mimpi, aku nanya sama adik aku,
apapun itu, hal yang terburuk apapun harus ikhlas. Cuman aku udah nginiin semuanya sampai aku lihat adiknya Dita sampai nangis kayak gitu. Aku udah keyakinan bahwa Dita tuh udah nggak ada. Oke, sejauh ini informasi pertama kali Ibu mengetahui bahwa putri Ibu menjadi salah satu korban dari pesawat yang jatuh atau hilang kontak di Papua ini seperti apa, Bu? Jadi aku tuh nggak tahu beritanya karena tujuannya waktu itu aku tuh mau daftarin Dita untuk kuliah. Jadi aku pergi ke Kalibata, ke rumah Ian, karena memang mamanya Ian mau anterin aku untuk daftar ke Universitas Unija. Dan aku sama sekali nggak ada merasa gimana, nggak ada firasat yang gimana-gimana. Cuman aku males aja kok, ini taksi juga dipesan juga lama gitu kan. Akhirnya aku berangkat dari rumah tuh sekitar jam 3-an. Nah terus mamanya Ian sempat, mama di mana? Ya aku udah di taksi mama, udah. Aku jalan nggak ada perasaan apa-apa. Pas sampai situ aku bilang, mama aku udah di lobi. Oh ya udah. Terus mamanya Ian turun. Aku bilang, mah, kok belum siap? Iya bentar ganti baju gitu. Ya soalnya sampai jam 5 pendaftaran tutupnya. Bilang, aku naik ke atas terus udah gitu aku lihat ada Rizky. Terus aku nanya, mama Ian mana? Bilang ada tuh di kamar. Ya udah biasa kan, aku nggak ada pikiran yang gimana. Baru aku pas duduk, tahu-tahu aku dengar handphone aku bunyi. Terus diambil sama Maya, dibawa ke kamar. Dari siapa? Enggak, mereka kan nggak mau ibaratnya nginiin aku. Akhirnya ayo dong mama, kita berangkat, ada apa ini? Aku bilang gitu. Terus iya, nama Maya keluar dari kamar nangis. Aku bilang ada apa? Pesawat Dita katanya lost kontak. Aku nggak percaya. Terus jam berapa? Iya mama lost kontak. Akhirnya aku nggak jadi daftarin Dita, kita siap-siap ke Trigana. Aku ke Trigana sama mamanya Ian, Maya, Ian, sama Rizky. Sementara papanya kan belum bisa dihubungin kan. Ya udah kita ke Trigana, ya disambutlah dengan pihak Trigana. Kebetulan di situ juga ada Eca. Aku nanya, iya benar cuman belum diketemukan. Ya udah kita nunggu di situ sampai papanya Dita juga datang, sama adik saya juga datang, nunggu di situ. Sabar ya, belum ada ini gitu. Ya udah, tapi nanti kita sama-sama. Jadi udah ibaratnya sama orang Trigana, ya udah nanti kita ingin untuk ke Papua gitu. Sejauh ini harapan Ibu berangkat ke Papua ini seperti apa, Bu? Aku sih ya namanya seorang ibu ya, meskipun ibaratnya ada berita yang nggak tahu, aku berharap semoga anak aku sih nggak ada apa-apa gitu. Cuman kan ya nggak tahu lah, semuanya kita serahkan sama Allah aja. Aku juga ibaratnya udah ikhlas dah, mau gimana lagi. Ternyata Allah lebih sayang sama dia. Kalau memang hal yang terburuk pun yang terjadi, aku udah harus siap. Siap Ibu, terima kasih untuk waktunya. Kami terus berduka, semoga Ibu bisa cepat ketemu dengan Dita. Terima kasih Ibu. Sylvia, demikianlah perbincangan saya dengan keluarga salah satu korban pesawat Trigana Air yang jatuh di Papua. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Raka Susanto melaporkan langsung dari rumah salah satu korban pesawat Trigana Air. Selamat malam pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait masalah ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam ratas ekonomi ini selain mengundang kementerian terkait, Presiden juga memanggil pelaku ekonomi dan pengusaha sektorial. Presiden dan sejumlah Menteri Ekonomi Kabinet Kerja diantaranya adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan menggelar rapat terbatas terkait dengan masalah ekonomi.
Rapat dengan pemangku ekonomi dilakukan untuk menyikapi pergerakan rupiah dan saham, terlebih akhir-akhir ini keduanya tengah melemah. Selain itu, Presiden juga mengundang sejumlah pengusaha sektor real untuk berdialog. Kehadiran pengusaha nampaknya dijadikan kesempatan Presiden untuk menggenjot belanja modal dan infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri. Dalam berbagai kesempatan, Presiden senantiasa menyebut faktor yang bisa menggairahkan ekonomi tidak hanya belanja modal pemerintah, tapi juga belanja modal dan investasi yang dilakukan pihak swasta di dalam negeri. Negara di dekat kita, tetangga kita juga sama mengalami. Baik karena krisis Yunani beberapa bulan yang lalu, baik juga karena kenaikan suku bunga di Amerika, baik juga karena depresiasi yuan di China, dan yang terakhir sehari dua hari ini juga berpengaruh terhadap ekonomi adalah karena ramainya antara Korea Selatan dan Korea Utara. Oleh sebab itu hal-hal tersebut perlu diantisipasi, kita antisipasi bersama. Semuanya harus mempunyai pemikiran yang sama dan kepatuhan terhadap garis yang sudah kita nantinya akan sampaikan.